Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zulkifli pergi mengaji. Membawa Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat Allah beri anak. Balik dari situ hamil langsung. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat Allah jumpaikan dengan jodohnya. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu kemanggilnya, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Di samping saya Bapak Zulkifli, kepala bidang, dan disebutkannya bidang apa? Pokoknya kepala bidang, kepala badan, kepala kantor yang berkepala atau tidak berkepala. Nah, beliau termasuk yang ada kepalanya. Yang itu ada juga kepalanya. Kemudian seluruh abang-abang, kakak-kakak, para pendamping PKH yang ada di Kabupaten Sambas ini, mohon maaf dan bisa disebutkan semuanya, tapi walaupun tidak disebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Wahyudi. Maksudnya dia yang hubungi saya. Di WA berkali-kali minta jadwal untuk acara ini, tapi dan berhasil. Barulah tanggal 16 Agustus ini baru berhasil, acaranya jam 10. Oke, I'm coming. Karena memang kalau udah hari besar Islam, jadwal ceramah saya itu padat luar biasa. Dapat jadwal ceramah 46 masjid. 46 masjid. Panitia itu masjid-masjid dia hanya ngundang-undang aja. Dan dipikirkannya kesehatan saya. Begitu saya sakit, si an yang peduli. Masih jak bini di rumah yang peduli. Kan gitu deh. Ini tapi itu harus saya terima karena undang ceramah ke sana kemari harus diterima karena itu adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Jadi esok saya dah langsung ke Pontianak, esok lagi ke Jakarta, lanjut ke Batam, terus ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Dan pada pagi hari ini saya merasa bahagia luar biasa karena hadir di depan orang-orang yang insya Allah ini merupakan
ladang amal ibadah yang sangat besar di hadapan Allah nanti. Tidak banyak yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, hanya 3 poin aja. Tidak nyampai 5 jari, 3 jari aja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya ceramahnya pagi itu insya Allah agak serius sedikit, karena saya lihat muka-muka banyak masalah tuh. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ingat, ia bukan di surah An-Nas sih. Soalnya ada yang madahkannya surah An-Nas. Ya dukun sasat ya. Gus Samsudin katanya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka seluruh aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi tujuan Allah nyiptakan kita, maunya itu seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Dari mulai tidur sampai bangun sampai tidur lagi, semuanya bernilai ibadah. Tapi tergantung caranya. Masuk WC, kira-kira ia ibadah atau bukan? Tapi kita harus masuk kan? Masuk WC tidak ibadah. Bila baru jadi ibadah, ketika kita masuk WC, langkahkan kaki kiri, baca doa, masuk WC, baru jadi ibadah. Hafal kendaan doa masuk WC? Gimana? Allahumma lakasumtu. Ini doa buka puasa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkahkan kaki kiri, masuk ke dalam WC. Selama di dalam WC tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau nanti ada kawan kita masuk dalam WC lama. Begitu dia keluar kita tanya, lamanya kau dalam WC? Ibadah kepada Allah. Rupanya dia sakit parut. Ibadah. Lalu lakainya makan. Makan ibadah atau bukan? Bukan. Karena binatang pun makan juga. Bila baru jadi ibadah? Ketika kita baca bismillah pakai tangan kanan, barulah jadi ibadah. Selama kita makan bernilai ibadah. Tapi kalau tidak baca bismillah, ada setan yang akan ikut, namanya setan korin. Mudah-mudahan situ setan yang namanya korin. Saya suah ceramah di sebuah masjid, ada orang namanya korin. Kebetulan lagi bahas tentang itu. Karena lagi orang dibulinya, oh yo setannya yo. Lanjut saya tanya, situ dah nikah semuanya? Ada yang belum? Oke, sebagian besar udah ya. Sekarang saya tanya, berhubungan suami istri itu ibadah atau bukan? Bukan, tidak ibadah. Karena binatang pun kawin juga. Kambing kawin, ayam kawin, manusia kawin. Lalu apa yang membedakannya? Supaya hubungan ia bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Baca doa berhubungan suami istri. Nah, jangan-jangan banyak yang tidak hafal tuh. Main gas-gas saja. Apalagi pengantin baru ya. Lupa dia baca. Pak Zulkifli masih hafal? Ya Allah, luar biasa ini. Saya rasa agak lain suasana ceramah pada pagi hari ini. APG di samping Pak Zulkifli tengah selain rasanya. Rasa sajuk gaya. Nah, rupanya sih ya. Kalau ibu pergi menyanyi, merdu suaranya,
Kalau saya duduk dengan di samping Pak Zulkifli, rasanya dekat dengan Roma Irama. Oh, janggutnya ya luar biasa. Kita lanjut cerita berhubungan suami istri tadi. Jadi berhubungan suami istri tidak ibadah kecuali disebut nama Allah. Gimana doanya? Bismillahi. Si An yang ngapal. Berarti selama itu ngapain kita? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau kepanjangan bismillah aja. Dah, gaskan. Maka selama berhubungan itu setengah jam, 1 jam, 2 jam, maka itu bernilai ibadah. Baru jadi ibadah. Allah. Tergantung kekuatannya. Nah, sekarang saya nak ngaitkannya dengan keraje. Sekarang saya tanya, keraje ya ibadah ke bukan? Bukan. Bukan, keraje itu bukan ibadah. Bila baru jadi ibadah ketika kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekadar kerja, nak ngajar setoran, nak ngajar gaji, maka yang kita dapat hanya dunia. Kapah pahalanya nak kita dapatkan. Makanya niatkan mencari ridha Allah, dunia akan duduk bersimpuh di depanmu, bertekuk lutut. Niatkan untuk akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau dunia yang kita kejar, akhirat akan hilang. Saya dulu waktu SMA diajarilah guru saya, Hatoli, ni ada duit, kau balikan kambing di alamat anu. Siap Pak Kiai. Begitu saya balik dari beli kambing, yo, tangan dia tali nilon tuh. Ya kan beli kambing, dapat tali lah. Oh, kata dia. Esok disuruh saya beli tali nilon. Begitu saya berikan tali nilon, ya mana kambingnya? Kan beli tali. Mana dapat kambing? Inilah pelajarannya, kata dia. Kau beli kambing, pasti kau dapat tali. Tapi kalau kau beli tali, belum tentu dapat kambing. Makanya niatkan mencari ridha Allah, kejar akhirat, dunia akan ikut. Dunia itu ibaratkan bayangan. Kalau kita kajar-kajar, dia bercacak, tidak terkajar kita. Tapi kalau kita belakangnya, tidak ada pilihan lain dia kecuali dia yang ngikuti kita. Jadi niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi termasuk saya lah datang ke situ juga niatnya untuk ibadah. Bukan ceramah, bukan ngajar, tapi mencari ilmu. Kawan-kawan, saya yakin basic pendidikan di antara kawan-kawan ini tidak ada yang sama. Ada yang sarjana pendidikan, ada yang sarjana ekonomi, mungkin ada yang belum sarjana. Maka ketika masuk ke PKH ini dapat ilmu yang tidak mungkin didapatkan ketika kuliah. Penting nih ilmu ini. Makanya Nabi menjamin bagi orang yang keluar dari rumah menuntut ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar dari rumahnya menempuh suatu jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah di akhirat kita masuk surga semuanya. Tapi ingat, kalau nanti dah si An dah masuk surga, si An melihat saya dalam surga, carilah saya di surga lain. Di akhirat tempat cuma ada dua, mundaan di surga pasti di. Kalau kawan-kawan tuh si An nanti melihat saya di surga, maka carilah saya di ruang VVIP. Saya kan ustaz. Sombongnya ustaz iya. Bukan sombong, ya namanya berharap, minta doakan mudah-mudahan masuk surga VVIP. Tapi ya mungkin model kita itu termasuk saya sedang cocok masuk surga paling tinggi, surga Firdaus. Karena kita banyak dosanya, betul? Surga Firdaus itu untuk para nabi, ma'an nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Tempatnya para nabi dan para syuhada. Kita beparang daan.
Nabi pun bukan, sembahyang pun masih jarang-jarang. Suki nak mulai orang tua, suki nak mulai bini. Tapi bukan bapak-bapak di situ, bukan. Sinun, jauh sinun. Pokoknya di sinun lah jauh ya. Yang suki nak mulai bini ya jauh kurangnya sinun. Sekitar 4 meter dari situ. Dosa mulai bini, asal bapak tahu bini di rumah yang setia nunggu kita di rumah, kalau dikhianati maka Allah tidak ridho, Allah tidak suka. Diambil, dia dihalalkan dengan menyebut nama Allah, dibolehkan berhubungan dengan menyebut nama Allah, lalu kita hianati, kita bulai, Allah tidak suka. Maka jangan heran kalau rezeki kita tersumbat, terhalang, kapat, karena kita suka mulai bini di rumah. Wah, kata yang perempuan itu di ceramah yang paling bagus. Tapi sayang laki kuda dengarnya. Tenang, ada rekaman videonya, nanti kami upload di Facebook dan YouTube. Jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, and share. Jadi dapat ilmu kita ke situ. Penting ilmu ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib, kenal ke dengan Ali bin Abi Thalib? Doan kanan. Oh tahu ya. Ali bin Abi Thalib, tidak boleh ngolok dia. Ini sahabat Nabi. Rasulullah punya 4 orang sahabat yang paling istimewa. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Ditanyalah orang, wahai Ali, ya, kau kalau disuruh milih ilmu atau harta, kau pilih ilmu atau harta? Kata Ali, aku pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. 1, harta aku yang jaga dia. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga aku. Abang-abang, kakak-kakak, ada tidak duit di rumah 10 juta? Insya Allah ada ya. Duit 10 juta dimasukkan ke dalam laci. Lacinya dikunci. Lacinya di dalam lemari. Lemarinya dikunci. Dah berapa gig kuncinya? Lemarinya di dalam kamar. Kamarnya dikunci. Kamarnya di dalam rumah. Rumahnya dikunci. Rumahnya di dalam pagar. Pagarnya dikunci. Nyampai di pasar, kuncinya hilang. Harta payah kita nyaganya. Makin banyak harta, makin payah kita nyaganya. Dan makin nyiksa kita sebenarnya. Taruhlah misalkan abang nih punya sepatu, harganya 5 juta. Lalu pagi sembahyang Jumat. Yakin saya akan duduk di sop depan. Pasti nungguin sepatunya. Makin banyak harta kita, makin sulit kita menjaganya. Tapi makin banyak ilmu, dia yang akan menjaga kita. Saya nih contohnya, dan banyak inyan ilmu saya, tapi adalah di bidang agama khususnya. Saya agak nyupir pioto. Takkan bersolawat, solatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Tiba-tiba disalib lah hamoy katok pendek. Astagfirullahalazim. Langsung bunyi alarm. Awas, hafalanmu hilang, hadismu hilang, ayatmu hilang. Kau lihat hamoy katok pendek. Jadi gimana itu? Takkan nyupir, serba salah kita kan? Nak dilihat, hafalan hilang. Nak nunduk, melanggar orang. Jadi akhirnya saya lihat sikit-sikit. Daripada melanggar orang. Nah, jadi alarm tuh ilmu yang menjaga kita. Kalau kita dah punya ilmunya, insya Allah aman, tenang hidup kita. Yang kedua, kata Ali, kenapa aku pilih ilmu daripada harta? Dengan ilmu aku bisa nyari harta. Tapi dengan harta, belum tentu aku dapat ilmu. Saya nih contohnya. Tidak usah jauh-jauh, saya contohkan saya aja. Pagi ceramah, tidak bawa duit. Balik ceramah, bawa duit. Tapi tidak tahu saya di situ, di sini. Di situ belum tahu, belum tahu. Minta maafnya untuk saya itu ya. Dua kali ya. Saya ceramah ke Mempawah, ke Pontianak, ade ge kana amplopik ade. Tapi ia daan saya pinta.
Karena apa? Karena kalau ada ustadz ceramah minta dibayar, ya berdosa. Kalau ada nanti ustadz ceramah minta dibayar, berdosa dia. Tapi lebih berdosa lagi ngundang ustadz daan bayar. Bukan murah-murah ilmu. Orang kuliah S1, S2 sampai S3 habis ratusan juta. Giliran ceramah makasihinya nih, makasihinya. Makasihinya. Makasihinya di juga. Ya bohong ya Pak. Sana diambil hati. Yo ngibur perasa biak tuh Pak. Kasihan melihat mukanya ya. Masih dah kan. Masya Allah. Nah, inilah makanya dengan ilmu aku bisa nyari harta kata Ali. Tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ada kawan saya kaya, tapi tidak tahu tulis mace. Dah tua dia. Diajari mace lah cucunya. Coba ki baca tu ki. Apa bacaannya ya? JW ki. Apa tu? P S O so. D-E-D-N den. Apa bacanya ki? Odol. Orang yang tahu mace, yang dilihatnya gambarnya odol dia. Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, kata Ali, kenapa ku pilih ilmu daripada harta? Harta ku berikan berkurang. Tapi ilmu ku berikan bertambah. Punya duit 10.000, diberikan 5.000, berkurang? Berkurang. Tapi ilmu diberikan, dia makin bertambah. Saya hafal Fatihah. Datang orang minta ajarkan Fatihah dengan saya. Ustaz Atoli ajarkan saya Fatihah. Yang tidak hafal jadi hafal, saya yang hafal makin mantap. Tidak ada orang datang ke saya, Ustaz Atoli ajarkan saya Fatihah. Maaf Pak, dah habis. Tidak mungkin. Makanya penting kawan-kawan datang ke situ. Kemudian masuk dalam program PKH ini. Tingkatkan ilmu kualitas keilmuannya di bidang ini supaya bisa kerja dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ini penting. Jangan asal jadi kerja. Karena masalah yang kita hadapi setiap hari itu makin banyak. Kalau ilmu dan ditambah bingung. Makilah kita ini kalau tahu ilmunya santai ngadapi hidup ini. Orang bengkel, motor seburuk apapun santai dia bawanya kemana-mana. Kenapa? Dia tahu ilmu bengkel. Coba yang tidak suah bengkel disuruh bawa oto kita, sekali mogok bingung nih karena tidak tahu ilmunya. Nah, inilah yang pertama. Udah habis waktunya sama. Saya sampai jam 11 saja soalnya. Nah, esok saya nak piano ya soalnya ya. Insyaallah. Hari itu saya ada 2 tempat ceramah pagi di situ, kalau malam di Mengkudu dalam rangka menyambut HUT RI. Hari ulang tahunnya ke-77. 77 tahun dah kita merdeka, tapi masih berkutat dengan kemiskinan. Itu bukan salah kemiskinannya, tapi yang salah nih ini bukan faktor kultural, tapi faktor struktural. Macam sengaja orang dimiskinkan ya. Masa negara yang begitu kaya, 17.508 pulau, pasirnya aja mau dijual bisa nimbun Singapura, ikannya sagian kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Masih tidak masuk ke akal. Jadi yang salah ini struktural, macam sengaja dimiskinkan supaya musim kampanye ada yang bisa dibali suaranya. Coba mau negara-negara kaya, tidak berlaku bangsa sogok serangan pajak itu tidak berlaku. Nah, tapi ini tugas bapak-bapak, ibu-ibu untuk mensejahterakan saudara-saudara kita yang masih disebut dengan keluarga harapannya tadi. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, setelah peningkatan ilmu, rajin belajar, maka orang yang belajar ia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Yang kedua, Nabi suatu hari melihat tangan sahabatnya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya? Siapa namanya? Waqqas. Jadi mudah beramalnya kedengaran ujung-ujungnya. Nah.
Sa'ad bin Abi Waqqas, tiba-tiba Nabi ketika melihat tangan Sa'ad, tangannya tuh apa? Kapalan kan namanya bahasa kita apa? Kadalan. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Sa'ad, ya, kenapa tanganmu tuh kadalan bahasa kita? Ya Rasulullah, aku tuh petani. Tiap hari nyangkul, laka ia macahkan batu, kerjaannya barat-barat. Di situ ada ke yang masih kerja nyangkul selain PKH? Ada nyangkul. Yang perempuan ada juga nyangkul. Di kampung saya ada orang perempuan nyangkul. Kasihan saya melihatnya, perempuan disuruh nyangkul. Kampung saya. Di kampung saya. Di kampung saya. Bukan Seangkung, bukan. Kampung saya sini. Kenapa itu Muaz? Saat tanganmu, kata Nabi, ini karena saya nyangkul tiap hari, memecahkan batu, kerja barat. Apa kata Nabi? Itulah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dicium oleh Nabi. Nabi nyium tangan sahabat. Apa artinya? Kenapa kau nyangkul? Kenapa kau memecahkan batu? Kata Sa'ad, demi menafkahi anak istri tercinta di rumah, mencari rezeki yang halal. Jadi intinya yang kedua ini, bapak-bapak, ibu-ibu, carikan anak bini kita, keluarga kita rezeki yang halal, maka kujamin kata Nabi tidak akan tersentuh oleh api neraka jasad kita. Tapi kalau makan yang haram, 5 konsekuensinya yang suka nak makan haram. Pertama, nanti dibangkitkan di akhirat seperti orang yang kesurupan, kesetanan. Nanti Bang Wahyudi melihat ada kawan, itu di kau makan haram tuh, kata dia. Sekali dengalih ke atas, kau ini lebih parah kan. Ya contoh aja, contoh. Bukan senginya. Kayak contohi Pak, contohi. Senganti lah masa Pak Zulkifli toleh. Maka itu sapi lagi iya. Bang Ipan kayaknya. Jadi nanti nampak orang di akhirat yang suka nak ngambil potongan yang bukan haknya, ya nampak. Dia akan kesurupan di akhirat nanti. Yang kedua, orang yang makan haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar nak beli nangai mati darah berdoa, labbaik Allah, biar nak pergi ke Makkah dah dia. Labbaik Allahumma labbaik. Kata malaikat, la labbaik wala sa'daik. Kau nak dapat panggilan, kau nak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, kau makan harta haram. Tidak diterima oleh Allah, ditolak. Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh. Ditolak oleh Allah. Ya Allah lancarkanlah rezekiku. Ditolak oleh Allah. Kenapa? Makan makanan haram. Yang ketiga, orang yang makan haram, kata Nabi, ayyuhma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, yang didapat dari yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih layak untuk membakarnya. Yang keempat, orang yang makan rezeki haram, susah, sulit ilmu nak masuk ke dalam dirinya. Yang kelima, orang yang makan haram akan menumbuhkan sikap keras bagi orang yang memakannya. Duit gaji buta, misalnya duit gaji buta. Daan keraja lalu dapat duit, gimana ceritanya? Kan orang keraja baru dapat duit, atau dapat duit dulu baru keraja. Ada juga tergantung akadnya. Juga yang tidak keraja lalu tiba-tiba dapat duit. Makan gaji buta. Duit dari gaji buta dibawa ke pasar. Di pasar dibalikan baras, dibawa ke rumah. Di rumah dimasaklah bini, masuk dalam magicom, berubah jadi nasi. Nasi dimasukkan ke dalam piring, dari dalam piring disuapkan ke mulut anak. Nong, makan nong. Berdoa ya Allahumma barik lana. Yummy. Dari mulutnya masuk ke dalam parut. Dalam parut digiling oleh usus halus, usus besar, menjadi setetes darah. Darah masuk ke jantung, jantung menyemprotkan darah ke otak, otak menggerakkan sel-sel saraf,
tapi karena yang dimakan makanan haram, maka pikiran anak pun haram. Makanya jangan heran kalau ada anak payah disuruh sholat, payah disuruh ngaji, pelawan dengan orang tua, periksa makanannya. Jangan-jangan yang kita berikan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kawan-kawan, ketika menjadi pendamping PKH, harusnya ia menjadi ladang amal mencari rezeki yang halal. Andailah saya di posisi bapak-bapak nih, abang-abang, kakak-kakak semuanya, ya berandai-andai dekat dengan fakir miskin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka dengan fakir miskin. Kenapa? Satu, orang miskin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ada kesulitan hidup minta doa aja kan orang miskin. Nek Wan, aku tuh udah umur 40 tahun. Belum lalu masih si Anbiak yang mau dengan aku. Mau ke Nek Wan dengan aku. Lalu kayaknya udah. Maksudnya doakan aku. Dia salah ngomong, grogi dengan Nek Wan. Makbul doa itu, hati-hati. Jangan macam-macam dengan orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa, apa kata Nabi? Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Jadikan aku orang miskin, kata Nabi. Nabi berdoa minta miskin. Itu doa yang tak suah kita baca. Suah kita berdoa minta miskin. Suah minta doa, berdoa minta miskin. Suah kita nggak suah karena nggak jari. Karena dari dulu dah miskin kita. Ngau saya lah contohnya nih Aki nih Uwan nih Aki tes tuh macam mikrofon masjid tuh mun resak dolen jak mikrofon masjid biasa minjam gue itu ketahuan. Ngau saya lah contohnya nih Aki nih Uwan miskin, umat ayah miskin, sampai ke saya masih miskin. Tapi bagi saya ndak apa-apa miskin harta, yang penting usah nak miskin ilmu. Kenapa? Dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita. Itulah tadi yang saya sampaikan, dengan ilmu. Sesuai dengan hurufnya. Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Ilmu. Ain, huruf ain coba lihat. Mulutnya terbuka. Apa artinya? Orang yang berilmu terbuka masa depannya. Orang yang berilmu terbuka wawasannya. Dan sampik. Mun bodoh ya sampik. Apa lagi yang bodoh balik? Dah bodoh balik lagi. Setengah mati kita ngajarinya pokoknya, pakai pokoknya. Jadi sakit ngomongnya pakai pokoknya. Yang suka nak pakai pokoknya biasanya perempuan biasanya. Dan bisa diajak berdebat orang bini dan bisa. Pokoknya ada, pokoknya ke hati biar nak tidur aja kita tinggalkan. Daripada melayaninya hancur dunia persilatan. Ya makanya ilmu itu ain, masa depannya akan terbuka. Yang kedua lam. Lam itu menjulang ke atas. Apa artinya? Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ke Tarub, pernah pagi ke Tarub, narup acara kawinan, pakai masker, songkok hitam, double, jas hitam, pakai celana hitam, kecuali dalamnya putih. Orang kira saya belum Pak Haji. Dan dia tidak kenal dengan saya. Duduklah di shop yang barisan bukan Pak Haji. Duduk aja. Nampaknya si orang yang kenal dengan aku loh mati. Dah lama kemudian ada orang bagi saya. Itu Pak Ustadz Hatoli kayaknya. Iya Pak, saya Ustadz Hatoli. Ya Allah, kata dia minta maaf Pak Ustadz. Langsung diangkatnya, dibawanya dekat Pak Haji. Dalam hatiku, cobalah dari tadi kayaknya. Siapa yang ngangkatnya? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mim. Mim, coba lihat. Mim, ekoknya ke bawah. Apa artinya? Orang yang berilmu tawaduk dan sombong. Maka kalau ada orang ngomong, aku, mendoakan aku. Oh, yang suka nak aku dalam Al-Qur'annya satu, iblis. Ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Aku. Yang kedua, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Aku. Yang ketiga, Korun.
Ketika hartanya banyak, dari mana kau dapat? Aku yang usahakannya, aku. Mun ada kawan kita suka nak ngomong ti aku panggil dia. Program PKH-nya di kecamatan itu sudah sekian bagusnya. Woi, mundaan aku pahit. Yang ini lancarnya pendataannya semuanya, mantap, lengkap. Mundaan aku. Mun ada model dia panggil, kau tang suka ngomong ti aku. Yo, ngapeu dek? Ada 4 dalam Al-Qur'an yang suka nak ngomong ti aku. Yang pertama iblis. Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Korun. Yang keempat, kau. Masya Allah. Senang kita dengan orang miskin. Makanya ketika mendampingi orang-orang miskin, itu jadi ladang ibadah yang luar biasa. Bisa jadi kesempatan kita untuk mendoakan dia. Dan bayangkan kalau ia adalah keluarga kita. Al-muslimun, muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Bahkan kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Kau tak dikatakan beriman kalau kau bisa tidur dalam parut kanyang sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum beriman kau, kata Nabi. Maka kita ingin saudara-saudara kita yang masih sulit mencari rezeki makan, kita ingin supaya dia tidur nyanyak macam kita. Jadi Nabi itu begitu, pedulinya dia dengan orang. Sampai-sampai dalam hadis lain Nabi ngomong, "Idza tobakta," kalau kalian masak. Nih ibu-ibu nih yang suka masak, betul? Andaan juga. Jadi ngapain di rumah? La ilaha illallah. Mana gaya laki nak batah di rumah? Mau ke makan di luar dia nanti. Masak betul-betul di rumah, masak yang paling nyaman. Duit sian minta dengan laki. Baras habis minta dengan Allah. Bisa nak minta dengan laki. Baras habis di rumah mintanya dengan Allah, bisa dengan laki. Ambil air wudu, ambil sajadah, amparkan sajadah, solat sunat hajat 2 rakaat. Solat sunat hajat pas lakinya di samping. Lakak solat berdoa nyaring-nyaring. Ya Allah, baras habis ya Allah. Baras habis. Gitu dia, ibu bapak. Makanya kata Nabi, iza tobakta. Ini menunjukkan supaya kita betul-betul peduli dengan orang miskin. Iza tobakta, kalau kalian masak, kata Nabi, fa aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Kalau kau masak, kata Nabi, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustadz, tetangga saya mari kuah tolen. Yo isinya si anke, enggak Pak, kami nyari isinya. Kalau ndak ada daging ayam, ada telur ayam. Kalau telur ayam si an, ada telur cacak. Tapi telur cacak ndak boleh. Itu hadis bisa aja. Tes. Oh ya, saya nak gua ambukan mikrofon lagi. Cek. Nggak apa-apa sebenarnya itu ya agak setutnya ya masalah tadi. Makanya pakai kabat-kabat tuh mikrofon gimana? Tes 1 2. Bantar lagi padahal tuh kena AKI. Utang pendek talinya tuh. Hadis itu bisa aja dipahami bahwa Nabi memang nyuruh masak. Kuahnya banyak bagi, bisa aja diartikan gaya, tapi arti yang lain sebenarnya lebih jauh daripada iya, supaya kita punya kepedulian kepada orang. Seluruh ibadah yang kita kerjakan tuh sumenya tujuannya tuh kepedulian. Salat ibadah kepada Allah, tapi lakak salat apa yang Allah suruh? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Peduli dengan orang kiri kanan. Puasa ibadah kepada Allah, tapi di ujung puasa apa yang Allah suruh? Zakat fitrah. Apa artinya? Peduli dengan orang. Haji ibadah kepada Allah, tapi ketika kena dam, bayar dam, motong kambing, kibas, dibagikan ke fakir miskin, ibadah haji. Kepedulian kepada sesama manusia. Dah habis waktunya ini. Dah lah, dah 3 gig dah saya sampaikannya. 1, ibadah bekerja adalah ibadah, jadikan ibadah.
Yang kedua, carilah rezeki yang halal. Yang ketiga, Rasulullah itu suka dengan fakir miskin, maka hendaknya kita dekat dengan fakir miskin, bisa minta doa, kemudian menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceramahnya dah lebih waktunya, mohon maaf. Tadi mulai jam 10.30, sekarang dah jam 11:10. Insyaallah. Jadi itulah Bapak Ibu, niatkan untuk ibadah semuanya, termasuk datang ke situ, setiap tetes bensinnya Allah hitung. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Setiap ayunan tangan, hembusan napas, kedipan mata, detak jantung, aliran darah, semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan, jangan lupa sebut nama Allah. Di rumah melayani suami, ibadah. Apalagi yang sifatnya hubungan badan. Ibu-ibu harus tahu. Kalau udah lakinya minta jatah malam Jumat, laksanakan tugasmu. Ya wajib. Baca Quran malam Jumat, sunat. Laki ngajaki berhubungan, wajib. Maka tinggalkan baca Quran, laksanakan tugasmu, layani laki. Malam Jumat baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Masuk lakinya ke kamar. Shadaqallahul azim. Kode dah, kode. Jadi kalau ditolak, justru itu menjadi kemurkaan Allah. Kata Nabi, ini Nabi yang ngomong, bila seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan, lalu ditolaknya hingga suaminya marah dalam keadaan tidur dalam keadaan marah, maka si istri dilaknat oleh malaikat sampai datang waktu subuh. Kedengaran kita? Sana pura-pura pakar. Gilirannya gitu, enggak kedengaran loh. Nah, saya sampaikan itu sekalian berbagi ilmu lah untuk kita semuanya. Demikianlah Pak Zulkifli. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, nyinggung perasaan yang tadi, terutama masalah amplop ini sangat dipikirkan. Saya gitu saya ceramah dah biasa. Nah, yang terakhir lah saya beri poin terakhir bonus, bahwa dalam hidup kita ini pasti ada masalah. Pasti. Pak Zulkifli ada masalah, Ustadz ada masalah, abang-abang, kakak-kakak semuanya ada masalah. Lalu apa solusinya ketika dapat masalah? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kau sabar. Yang kedua adalah sholat. Rumah tangga kalau tidak sabar, seminggu dah bubar. Sebulan paling lama dah ya. Tapi kalau sabar, insya Allah utuh dia. Hanya kesabaran yang bisa membuat orang nyampai kepada titik yang ditujunya. Yang kedua, sholat. Jangan tinggalkan sholat di keluarga kita. Anak bini sholat, kitanya sholat, tenang dalam hidup kita. Karena yang kita cari dalam hidup itu sebenarnya adalah ketenangan, bukan kesenangan. Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang dah pasti dia senang. Pak Zulkifli, sejak jadi kepala bidang, senang atau tenang? Coba, sejak menjadi pendamping PKH, senang atau tenang? Senang, belum tentu tenang. Karena bagi tolen apa-apa layani. Nah, yang paling penting dalam hidup ini adalah tenang, bahagia, bisa nulung orang lain. Ditulung orang, bahagia. Tapi bisa nulung orang, jauh lebih bahagia. Mundaan saya dengan omongan saya, tes hari itu cari orang nekuan yang jualan di pasar, yang pakai pikul kayak junjung jualannya, tanya dia, Wan, berapa timunnya sekilo? 8.000. 5.000 ini? Oh iya, pasti didoakannya kita. Tapi kalau kita tanya berapa timunnya sekilo? 9.000. 15.000 Wan nih. Berikan duit 20.000, usah nak nyunsung Wan untuk nambah-nambah. Apa yang terjadi? Belum bekalih kita dari sie, dan time dia doakan kita. Bahagia ketika bisa membahagiakan orang lain. Disinilah titik kebahagiaan sebenarnya. Dan paling celaka
kita ndak suka ketika ada orang bahagia, dan bahagia ketika ada orang susah. SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Orang model gaya, payah nak ngomong. Ya pendek. Orang dangki kan ya payah nak ngomong. Yang kurus alihkan aja. Bukan berarti pendangki. Melihat orang senang, susah. Melihat orang susah, senang. Oh, payah nak ngomong. Tetangganya mali tepi aja damang. Isuk tetangga mali motor makin parah. Masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangga mali otot, mati dia. Disiksalah perasaannya seorang. Jadi kalau nak sehat, tenang, bahagia hidup, sederhana sebenarnya. Susah nak dangki. Di situ kerjanya sama-sama pendamping PKH, mungkin pendidikannya sama, lakinya sama-sama dah laki juga dah sama-sama berbini, semuanya sama, tapi demi Allah rezeki dan sama. Pendidikan boleh sama, kerja bisa sama, kuliah dolok sama, tapi demi Allah rezeki dan sama. Karena rezeki dan sama, jangan pernah iri dengki dengan rezeki orang. Tapi kan kami sama-sama PKH Pak Ustaz. Kilaang dia baru nak sebulan menjadi pendamping PKH, galangnya dah macam nak pelak motor. Kau nak tahu dia jual tanah. Makanya tu balik dengan galang dia. Nah, ibu bapak, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, sampai situlah kita berpisah. Insyaallah jumpa lagi di lain kisah. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Tepuk tanganlah saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong usah nak mandi di sini. Nak ngapain mandi di ladang? Mandi di rumah aja. Kalau selama 47 menit ini saya sampaikan tausiah ini, ada omongan saya nyinggung perasaan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke abang kakak bapak ibu semuanya maafkan saya. Dah selesai. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.